Oke, kira-kira sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari partai politik dan sistem kepartaian? Kalau belum tahu, kita bahas bareng-bareng nih. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang apa-apa aja sih yang ada dalam partai politik, rasanya kurang pas kalau kita belum tahu nih pengertian dari partai politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, di mana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Apa sih fungsi partai politik? Yang pertama, partai politik adalah untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya, partai politik di sini merupakan penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, partai politik sebagai penghubung dari berbagai kepentingan. Artinya adalah partai politik di sini dituntut untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda sehingga memiliki satu kepentingan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Yang ketiga, partai politik sebagai sosialisasi politik. Di sini peran partai politik adalah sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang partai politik. Pembentukan partai politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, segala sesuatu itu pasti punya proses perkembangan ya, tidak terkecuali dengan partai politik. Di sini kita akan bahas tentang perkembangan dari partai politik dengan menggunakan dua teori, yaitu teori institusional dan teori historical crisis. Teori institusional berfokus pada evolusi dalam bidang parlementer. Maksudnya adalah bagaimana keterkaitan erat antara partai politik dan juga parlementer. Seperti yang kita sama-sama ketahui, kalau di Indonesia sendiri, anggota-anggota DPR itu biasanya asalnya adalah dari kader-kader partai politik, yang mana mereka sebelumnya melakukan pemilu dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPR, tapi asal-usul mereka tetap dari partai politik. Selanjutnya ada teori historical crisis yang mana berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin dalam dunia perpolitikan. Maksudnya adalah seberapa jauh sih peran dari partai politik ini dalam segala perpolitikan yang ada dalam sebuah negara. Misalnya di Indonesia adanya gerakan-gerakan untuk kemerdekaan, modernisasi dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian pada masa Orde Baru adanya partai-partai yang dominan. Itu semua adalah bahasan terkait dengan teori historical crisis. Sistem kepartaian. Di sini ada beberapa bentuk dari sistem kepartaian. Yang pertama adalah sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan yang terakhir adalah sistem multipartai. Selanjutnya adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia mulai mendirikan sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai pada tahun 1989 setelah mendapat pengalaman dari masa lalu di mana Indonesia sudah berulang kali berganti sistem kepartaian. Periode reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998.